Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windiawati dengan NIM A1A1230069 akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kelompok kami dengan judul Eksternalitas Negatif Aktivitas Pertambangan Nikel terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Implikasinya pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ekonomi Publik di bawah bimbingan Bapak Dr. Laude Muhammad Yamin, SPD, NPD. Nah, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi tahunan sekitar 2,2 juta ton pada 2024 atau lebih dari 50% produksi nikel global. Ini didorong oleh kebijakan hilirisasi atau larangan ekspor biji mentah sejak tahun 2020. Sulawesi Tenggara menjadi salah satu sentra tambang nikel terbesar di Indonesia. Tapi di balik kontribusi ekonomi besar itu, ada temuan mengejutkan. Penelitian Nurmalah Hartano atau Sumiati tahun 2025 menemukan bahwa di Sulawesi Tenggara, semakin besar dana bagi hasil pertambangan yang diterima, justru semakin tinggi angka kemiskinannya. Ini mengindikasikan gejala resource curse atau kutukan sumber daya. Dari sinilah muncul pertanyaan besar yang mendasari penelitian kami. Sejauh mana sih eksternalitas negatif pertambangan nikel itu benar-benar dirasakan masyarakat dan bagaimana pemerintah daerah meresponnya lewat kebijakan anggaran? Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk eksternalitas negatif dari aktivitas pertambangan nikel yang dialami masyarakat di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, menganalisis dampak eksternalitas tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat lokal yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan sosial. Dan yang ketiga, menganalisis implikasi eksternalitas negatif ini terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara. Untuk metodenya, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan desain studi kasus. Desa Rambukongga, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menjadi unit analisis kami. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 5 informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, dilengkapi teknik snowball sampling serta observasi lapangan di Desa Rambukongga, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Analisis datanya menggunakan analisis tematik dari Brown dan Clarke. Penelitian ini melibatkan 5 informan dengan latar belakang berbeda supaya gambarannya imbang. Ada Bapak Awaludin, Ketua Kelompok Tani yang mewakili pelaku ekonomi lokal. Bapak Mardin, warga yang tinggal paling dekat dengan area tambang. Ibu Eka dari Dinas Lingkungan Hidup mewakili sisi regulator. Bapak Arifudin Hado, Kepala Desa di wilayah yang berbatasan dengan konsesi tambang. Dan Bapak Mamang Roulus, pekerja di perusahaan tambang yang memberi perspektif dari dalam industri. Nah, kelima orang ini tinggal pada radius berbeda-beda dari lokasi tambang sehingga triangulasi datanya cukup kuat. Dari analisis, kami menemukan 7 tema utama. Pertama, dampak lingkungan yang dirasakan warga sangat bergantung pada jarak permukiman ke lokasi tambang. Kedua, manfaat ekonomi memang nyata dirasakan, tapi berdampingan dengan beban kesehatan. Ketiga, yang terjadi justru migrasi masuk, bukan migrasi paksa keluar. Keempat, mekanisme kompensasi masih terbatas dan tidak merata. Kelima, ini temuan paling krusial, sentralisasi dana bagi hasil menjadi sumber ketimpangan fiskal daerah. Keenam, efektivitas program CSR dinilai baru sebagian. Dan keterakhir, ada kebutuhan kebijakan baru yang sifatnya multidimensional. Mari kita lihat lebih dalam. Tema pertama menunjukkan bahwa persepsi dampak lingkungan sangat bergantung pada jarak permukiman. Warga yang tinggal pada radius sekitar 3 km dari tambang seperti Bapak Awaludin menilai dampaknya belum signifikan. Tetapi, warga yang tinggal lebih dekat dengan pusat operasional menilai wilayahnya sebagai zona merah atau area terdampak primer. Ini dikonfirmasi juga oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa paparan debu paling terasa di radius 0 sampai 1 km. Tema kedua menunjukkan sisi lain. Semua informan tanpa kecuali mengakui adanya manfaat ekonomi nyata berupa lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Tapi manfaat ini berjalan berdampingan dengan beban lingkungan dan kesehatan seperti pencemaran udara dan risiko gangguan pernapasan. Sampai-sampai penggunaan masker berlapis menjadi kebiasaan sehari-hari para pekerja. Tema ketiga cukup menarik karena berbeda dari asumsi umum. Biasanya aktivitas tambang skala besar dikaitkan dengan penggusuran atau perpindahan paksa penduduk. Tapi dalam penelitian kami yang terjadi justru sebaliknya, migrasi masuk. Banyak pendatang datang mencari pekerjaan sampai bermunculan kios dan usaha kos-kosan baru.
Tema keempat menyoroti soal kompensasi. Skema kompensasi formal dari perusahaan ternyata hanya berjalan ketat pada ranah ketenagakerjaan seperti BPJS dan santunan kecelakaan kerja. Sementara kerugian material yang dialami warga sipil di luar hubungan kerja ini menjadi beban personal karena belum ada mekanisme kompensasi institusional yang jelas. Tema kelima dan keenam adalah temuan yang menurut kami paling krusial dari seluruh penelitian, sentralisasi dana bagi hasil dan efektivitas program CSR. Alurnya begini, seluruh dana CSR dan jaminan dari perusahaan disetorkan ke provinsi, lalu diteruskan ke pemerintah pusat dan akhirnya dibagi rata ke seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya ke daerah yang benar-benar menanggung dampak tambang. Bapak Kawaluddin menjelaskan langsung bagaimana akibatnya. Wilayah lingkar tambang tidak mendapatkan alokasi anggaran khusus yang sebanding dengan dampak yang mereka tanggung di lapangan. Yang menarik, temuan ini bukan cuma keluhan masyarakat, bahkan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup mengakuinya secara terbuka. Kemudian tema ketujuh terkait kebutuhan kebijakan. Para informan mengusulkan 3 arah kebijakan yang saling melengkapi. Pertama, penguatan pengawasan pada radius permukiman di bawah 3 km, mengingat tingginya risiko kecelakaan lalu lintas dan konflik sosial di sana. Kedua, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan skema ecological fiscal transfer, yaitu transfer anggaran yang besarannya dikaitkan dengan indikator kinerja pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, dari sudut pandang pekerja, ada urgensi pengelolaan limbah B3 yang lebih bertanggung jawab karena diduga sebagian masih dibuang ke laut. Nah, kemudian kesimpulan. Ada 7 poin penting yang menjadi kesimpulan pada penelitian kami. Yang pertama, persepsi dampak lingkungan bersifat gradasional menurut jarak, bukan seragam di seluruh wilayah. Yang kedua, manfaat ekonomi memang nyata, tapi berdampingan dengan beban kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga, tidak ditemukan migrasi paksa, justru migrasi masuk. Yang keempat, mekanisme kompensasi bagi masyarakat sipil masih terbatas dan tidak merata. Yang kelima, sentralisasi penyaluran dana bagi hasil menjadi sumber ketimpangan fiskal yang diakui semua pihak. Yang keenam, program CSR dinilai bermanfaat tapi implementasinya masih parsial. Dan yang ketujuh, dibutuhkan kebijakan yang sifatnya multidimensional, mencakup keamanan, reformasi fiskal, dan pengelolaan limbah. Dari temuan tersebut, kami merumuskan rekomendasi untuk 2 pihak. Yang pertama, bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, dapat melakukan reformasi mekanisme penyaluran dana bagi hasil, jaminan reklamasi, dan CSR agar wilayah lingkar tambang mendapat alokasi yang proporsional dengan dampaknya, bukan dibagi rata. Menerapkan skema ecological fiscal transfer, dan memperkuat pengawasan sosial dan keamanan pada radius di bawah 3 km. Yang kedua, bagi perusahaan tambang, dengan menyediakan mekanisme kompensasi yang jelas dan terlembaga bagi warga sipil, bukan hanya karyawan, dan memperluas distribusi CSR agar lebih merata, serta menangani limbah B3 secara bertanggung jawab. Demikian presentasi hasil penelitian kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.